dari sisi fakta. 10 tahun orang mengira seperti tadi juga ada satu tokoh yang sampaikan bahwa Indonesia ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa, pintar, raja, Jawa dan sebagainya. Bukan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda analogi yang paling tepat. Tokoh ini yang menguasai Indonesia 10 tahun ini siapa? Itu ada seorang tokoh Nazi namanya Eichmann. Eichmann itu dipropagandakan sebagai arsitek Holocaust, di framing pada waktu itu sebagai orang yang cerdas, jenius, luar biasa, yang membangun Holocaust, yang menewaskan jutaan bangsa Yahudi di Jerman. Dipropagandakan sebagai orang yang luar biasa, jenius. Tapi kemudian seperti apa Eichmann itu ketahuan ketika kemudian dia dipengadilankan, diadili sebagai penjahat kriminal Nazi. Di situ ketahuan bahwa ternyata Eichmann itu orang bodoh sekali. Ketika ditanya oleh hakim, jawabannya ngawur, jawabannya nggak sesuai. Jadi artinya apa? Kita seringkali dihalusinasikan lah, diilusikan tokoh yang ditokohkan seakan-akan dia cerdas, seakan-akan dia berkuasa, tapi pada waktunya akan ketahuan bahwa dia itu orang yang bodoh sekali. Kenapa saya bilang bahwa seseorang itu bodoh sekali? Karena orang itu saking bodohnya, itu dia, kebodohan yang paling bodoh adalah dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu adalah kebodohan yang paling hakiki. Jadi kita kalau mau lihat orang, apakah dia sesungguhnya bodoh atau dia sesungguhnya cerdas, itu lihatlah apakah dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu dia bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, nanti waktu yang akan membuktikan. Itu pertama itu. Kemudian dari sisi prediksi, kenapa Indonesia diberi ya pemimpin yang seperti itu, ya pemimpin yang bodoh? Karena ini sesuai dengan prediksi yang terjadi di dunia. Seperti yang terjadi di dunia, ya bahwa dunia ini sedang mengalami entropi. Karena dunia diprediksi, direncanakan akan terjadi sebuah perubahan besar yang namanya Great Change atau Great Reset oleh orang-orang yang merencanakan. Ya, dan perencanaan itu sudah sejak dari tahun pasca Perang Dunia Kedua seperti yang terjadi. Sehingga Indonesia ini merupakan dampak atau ikutan bahwa memang Indonesia direncanakan akan hancur di tahun 2030 dan eksis. Itu adalah sebuah prediksi. Kita melihat ya bahwa selama pemilik Indonesia, selama rakyat tidak bergerak, selama rakyat diam saja, maka tahun 2030 Indonesia sudah nggak eksis anymore. Sebetulnya kalau situasinya kita bicara dari sisi state ya, negara itu come and go ya, negara itu come and go, negara itu datang dan pergi. Sama seperti kita tahu ada sebuah negara besar sekali, negara USSR, ya waktu itu negara sosialis Soviet yang berdiri tahun 1922 dan dia tumbang di tahun 1991, menghasilkan sekarang remains yang manusia masih sebagai sebuah negara besar 69 tahun. Jadi sebetulnya itu yang harus kita cermati baik-baik. Saya ingin teman-teman semua ya, para tokoh luar biasa yang hadir di sini, yang Anda semua ini, kita semua ini sebagian kecil sekali dari potensi SDM Indonesia saat ini. Anda semua itu hanya 0,3% dari 278 juta rakyat Indonesia loh. Artinya apa? Anda semua itu masuk bagian dari 850.000 rakyat yang bisa diajak berpikir, yang cerdas, yang jenius, sebagai kapasitas luar biasa. Ya, kenapa saya bilang bahwa memang ini adalah sebuah rencana yang memang akan jadi. Termasuk dari yang tadi Ananda Adinda Beng itu tadi sampaikan, sekarang problematika yang ada UKT mahal. Itu adalah sebuah rencana yang terstruktur. Faktanya apa? Setelah 10 tahun, IQ rakyat Indonesia rata-rata hanya 78,49, menjadi negara terbodoh nomor 126 dari 200 negara. Sementara di tahun 2014, survei yang sama itu menunjukkan bahwa rata-rata IQ rakyat Indonesia itu di angka 89. Artinya berarti terjadi decrease, terjadi penurunan IQ 11 poin selama 10 tahun. Bayangkan saja,
Itu yang ada di Indonesia sekarang. Artinya kalau kita biarkan rakyat tidak segera bergerak untuk memberdayakan diri, maka kita akan melihat bahwa kehancuran negara Indonesia ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau kita sekarang melihat bahwa sekarang Indonesia dalam mudah-mudahan tidak mendapatkan dakwah ya 5 tahun ke depan salah fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya sih katakan begitu, ya. Kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif, dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, dalam 30 tahun ke depan pasca 2030 itu adalah fase di mana kita harus, seperti yang tadi Pak Novel sampaikan, kita harus bersabar tapi tidak pasif. Kita harus bersabar untuk berjuang. Apa yang harus kita lakukan? Karena negara kita itu sudah habis nanti. 5 tahun lagi itu negara kita udah habis. Udah habis. Tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia. Tapi negara sebagai kedaulatan akan habis. Dari sisi kesehatan, 27 Mei 2024 kedaulatan negara dari sisi kesehatan akan habis karena pandemi kritik. Dan tidak ada satupun dari kekuatan dan kekuasaan ataupun tokoh-tokoh menyadari hal itu. Pilar yang kedua, pendidikan. Indonesia, rakyatnya, generasi muda semakin dibikin bodoh karena tidak bisa punya akses masuk ke perguruan tinggi. Angka lulusan sarjana Indonesia itu hanya 4,6%, sedangkan sarjana di negara maju itu 50% jumlahnya. Bayangkan betapa mudahnya Indonesia akan dihancurkan. Jadi usul saya terakhir adalah, mari teman-teman semuanya kita bangun Indonesia sel to sel, sama seperti waktu Gandhi berusaha untuk menyelamatkan India waktu itu. Kita bangun kekuatan sel to sel. Teman-teman FTA bangun sel to sel di negara masing-masing. Kita terus berkomunikasi, kita terus menjalin hubungan baik, sehingga masing-masing sel itu pada waktunya nanti akan berfungsi menghasilkan sebuah kekuatan yang mendobrak. Tapi tidak sekarang. Butuh waktu 30 tahun dari sekarang. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Kita harus mulai dari sekarang. Sehingga 30 tahun lagi kita akan bisa melahirkan the new Indonesia. 20 tahun. Mudah-mudahan, amin. 20 tahun lagi kita akan bisa menghasilkan the new Indonesia. Saat ini kita berjuang dari sel to sel. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.